Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinta Dian Permatasari Haji, mahasiswa Prodi S1 Psikologi dengan NIM 21108011032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat ibadah. Pertama-tama kita harus tahu apa pengertian ibadah. A. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. B. Hakikat ibadah. Selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rabb Tuhan, ada hamba yang beribadah dan ada Rabb yang disembah. Selain itu, tak ada penghambaan apapun di sana, tiada hal lain kecuali situasi dan pernyataan itu. Maka di alam ini hanya ada penyembahan dan yang disembah. Hanya ada satu Rabb dan semua makhluk merupakan hambanya. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. 4. Pembagian ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahda. Ibadah mahda atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termaksud mahda adalah taharah, wudu, tayamum, mandi besar, salat, zakat, puasa, haji, dan umrah, dan lain sebagainya. 2. Ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termaksud ibadah ghairu mahda ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, belajar menuntut ilmu, bekerja, tolong. D. Fungsi ibadah. Secara umum, fungsi ibadah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat atas kewajibannya. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. E. Prinsip ibadah. Adapun keenam prinsip dalam beribadah adalah 1. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanpa perantara. 3. Harus ikhlas. 4. Harus sesuai dengan tuntunan. 5. Seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. 6. Mudah dan meringankan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.